بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين ثم إلى حضرة شيخنا الخليلي ثم إلى حضرة شيخنا محب الدين وعلي ثم إلى حضرة جميع مشايخه وجميع العلماء نسأل الله سيره وعلي مقامه ونوير قبره ونفعنا بهم بعلومهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badhilina nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil akhar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil akhar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ta'ala ala dzalika lamina syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur pertama kali marilah sama-sama kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan yang terdapat pada hambanya dan makhluknya yang berhajat senantiasa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita memuji dengan lisan kita, dengan lidah kita memuji Allah Ta'ala. Dengan lidah inilah Allah Ta'ala kemudian memberikan kepada kita pahala, karena melalui lidah yang fasih ini, dengan mulut yang bisa bertutur kata ini, masih sempat kita memuji Allah Ta'ala atas segala keagungan, keluhuran, keindahan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah menunjukkan rahmannya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, yang mana Allah Ta'ala telah menunjukkan rahimnya kepada kita. Rahmannya Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluk yang diciptakan tanpa ada batasan, baik yang kafir maupun yang beriman, semuanya diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Baik yang durhaka maupun yang beriman, baik yang beriman lantas taat kepada Allah Ta'ala, maupun yang beriman tapi durhaka kepada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tetap memberikan mereka itu nikmatnya. Itulah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat rahimnya Allah Ta'ala dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Jadi Rahman, ketika kita menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan nama Allah Ta'ala yang Rahman, artinya semua makhluk yang diciptakan, semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa memandang kafir ataukah beriman, tanpa memandang durhaka ataukah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rahimnya, Bismillahirrahmanirrahim, rahimnya Allah Ta'ala
justru hanyalah dikhususkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang diberikan nikmat yang khusus karena ketaatan mereka dibandingkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan. Sifat Allah Ta'ala itu sedemikian banyaknya. Lantas kenapa ketika memulai surat yang pertama sekali, ketika pembukaan Al-Quran, dimulai dengan Ummul Kitab, ibunya Alkitab. Ibunya Alkitab artinya Al-Quran dimulai dengan ibu. Setiap orang yang ada di dunia ini berasal dari ibu, karena masuk dalam kandungan ibu, berada dalam kandungan ibu dan keluar daripada kandungan ibu. Maka setiap yang hadir di saat ini semua berasal daripada ibu. Demikian juga halnya surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, semuanya berasal daripada ibunya Al-Quran, ialah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab, disebut juga dengan ibunya Alkitab, Al-Quranul Karim. Dari semua surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, ibunya adalah surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Jangan kita masuk ayat yang kedua, ketiga, dan ketujuh. Kita mulai pada ayat yang pertama. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, pertama sekali yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Kenapa yang pertama sekali disebut dengan Bismillah, dengan nama Allah Ta'ala? Ba di situ menunjukkan kepada makna bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Bikana makana, denganku ada yang segala terdahulu, denganku ada yang terdahulu, dan denganku ada yang akan datang. Bikana makana, denganku ada yang sudah ada, dan denganku akan ada yang akan ada. Sebenarnya kalau orang memahami makna bi pada kata pertama sekali Bismillahirrahmanirrahim, maka semua itu sudah meliputi daripada seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Coba, ketika disebutkan demikian, bi denganku, artinya Allah Ta'ala. Kana makana, ada barang yang sudah dulu itu, sejak dahulu barang yang sudah itu, bikana makana, artinya ada sesuatu yang terdahulu itu dengan sebab diriku, kata Allah Ta'ala. Wabi yakunu ma yakunu, dan dengan sebab diriku, sesuatu yang belum terjadi akan terjadi dengan sebab diriku. Artinya sekalian hal yang terjadi di atas alam ini, baik yang sudah terjadi sejak zaman dahulu, terjadi dengan sebab kehendaknya dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga halnya sesuatu yang belum terjadi tapi pasti terjadi dalam ilmunya Allah Ta'ala, itu pun terjadi dengan sebabnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang mengucapkan kata Bismillah, segala sesuatu yang terdahulu adanya karena Allah Ta'ala, dan segala sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi, yang akan terjadi pasti terjadi dalam ilmu Allah Ta'ala, tidaklah meleset semuanya, melainkan sudah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ketika seseorang memahami makna daripada kata Bismillah dengan nama Allah, artinya dengan Allah Ta'ala wujud ada yang dahulu, dengan sebab Allah Ta'ala yang akan datang pun akan terjadi, semua kita bisa kembalikan kepada makna, yaitu seseorang harus beriman dengan qada dan qadar. Seseorang harus yakin dengan ketetapan Allah Ta'ala yang sejak azali sebelum alam ini diciptakan. Seseorang harus percaya dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebelum mewujud adanya seluruh alam ini. Dan seseorang harus meyakini bahwa ketika sesuatu yang sudah terjadi pada saat ini dan akan datang, semuanya terjadi atas ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misal orang angkat HP ni, barusan angkat HP ni, tiba-tiba itu kehendak Allah Ta'ala. Ni saya mau pegang ni, cangkir ni.
Tadi kan saya nggak pegang nih. Saya mau pegang cangkir nih. Begitu saya pegang cangkir nih, berarti itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya yang kurang adab ketika seseorang mengatakan, saya nanti pergi ke tempat prostitusi. Saya nanti pergi ke tempat berjudi. Saya nanti pergi ke tempat berzina. Berarti juga itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti itu kehendak siapa? Kehendak saya atau kehendak Allah? Jawabannya kehendak siapa? Kehendak Allah Ta'ala. Artinya Allah membiarkan kita tergelincir di dalam kesesatan. Allah tidak menghendaki. Allah telah memberikan melalui utusannya Rasulullah, melalui utusannya para nabi, melalui utusannya para sahabat, melalui utusannya para alim ulama, untuk menjelaskan kepada kita manusia, ini halal dan ini haram, tinggal kalian mau pilih, silakan kalian mau yang mana kalian pilih. Maka ketika seseorang kemudian menentukan pilihannya melakukan yang halal, maka itu berarti kehendak Allah Ta'ala, dia melakukan perbuatan yang halal atas ikhtiar keinginan daripada dirinya. Ketika seseorang mengetahui perkara yang haram kemudian dia melakukan perbuatan yang haram, maka Allah Ta'ala juga menghendaki bahwa hamba tersebut melakukan perkara yang haram, meskipun Allah telah mengatakan itu tidak baik menurut pandanganku wahai hambaku. Maka ikhtiar seseorang inilah menyebabkan dirinya kelak akan dihukum kelak di hari kiamat. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kita membedakan ikhtiar dengan bukan ikhtiar? Bedanya nanti coba Bapak naik perahu di tengah lautan, kemudian mesin motornya mati, jangan hidupkan, matikan. Kira-kira Bapak bisa kendalikan tidak perahu di tengah lautan tersebut, sementara gayungnya sudah tidak ada, motornya tidak ada? Berarti berputarnya perahu tersebut atas kehendak siapa? Kehendak kita atau kehendak Allah Ta'ala? Kita akan jawab kehendak ombak. Kita tanya lagi, ombak kehendaknya siapa? Kehendak angin. Kita tanya lagi, angin kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengendalikan ombak angin, yang mengendalikan angin adalah Allah Ta'ala. Berarti yang mengombang-ambingkan kita di tengah lautan tersebut tidak ada lain melainkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, mana yang membedakan antara ini pilihan dan bukan pilihan? Seseorang yang pergi di atas Gunung Grute, ketika dia mau berangkat ke Banda Aceh, dia mampirlah minum kopi, pesanlah mie Aceh. Ya, campur lagi apa? Campur lagi bohano. Sesudah request, kemudian dia ambillah HP-nya sambil selfie. Ya, lihat panorama, ada pulau yang di tengah-tengah yang sangat indah. Kemudian dia mulai selfie. Ini kurang pas. Pergi lagi ke sudut yang lebih mantap. Ini kurang pas. Pergi lagi ke sudut yang kurang mantap. Ini pas. Akhirnya tergelincir, dia masuk ke dalam jurang. Kira-kira pertanyaannya, ini orang meninggal bunuh diri atau terpeleset? Pertanyaannya, ini orang meninggal bunuh diri atau terpeleset? Kalau dia bunuh diri, masuk neraka. Kalau dia terpeleset, berarti dia tidak masuk neraka. Tergantung tujuannya ke Banda Aceh, mau jumpa sama pacar atau mau jumpa sama alim ulama. Kalau jumpa sama ulama ke Banda Aceh, niatnya baik, tujuannya baik, dia tergelincir, meninggal husnul khotimah. Tapi kalau seandainya tujuannya untuk cari pacarnya di sana, berniat untuk berzina, maka dia tergelincir dalam tujuan musafir karena melakukan perbuatan maksiat, maka tergelincirnya pun ditunggu oleh neraka jahanam. Su'ul khotimah. Jadi pertanyaannya tadi, apakah hamba Allah Ta'ala yang selfie kemudian tergelincir masuk di dalam jurang Gunung Grute tersebut, apakah dia ini sengaja bunuh diri atau tidak sengaja bunuh diri? Pertanyaannya itu. Maka kita bisa membedakan itu ikhtiar atau bukan ikhtiar, itu pilihan atau bukan pilihan. Jatuhnya seorang hamba ke dalam jurang itu pilihannya sendiri atau bukan? Di situ bisa kita tentukan. Jadi ketika seseorang terpeleset, berarti itu bukan disengaja. Tapi kalau tiba-tiba dia baca di SMS, dia baca, "Bang, maaf bang, untuk hari ini bang, kita putus." Dah frustasi, akhirnya dia loncat, meninggal dunia. Dia pikir masalah dah selesai, ternyata masalah sesudah meninggal dunia, masalahnya tambah berat dan tambah besar. Jadi membunuh dirinya sendiri, hukumnya haram di dalam
dalam Islam. Wala tahliku anfusakum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan diri kalian dalam kebinasaan. Itulah larangan dalam Al-Quran yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa apapun yang terjadi baik dulu, sekarang dan akan datang, semuanya tidak terlepas kata Allah Ta'ala. Dengan sebab diriku kata Allah Ta'ala. Tidak lepas daripada kuasaku kata Allah Ta'ala. Tidak lepas daripada kehendakku kata Allah Ta'ala. Tidak lepas daripada ilmuku kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan umat Islam kenapa di mana-mana ketika tertimpa musibah mereka tidak meraung-raung, mereka tidak merintih-rintih, mereka tidak teriak-riak, mereka tidak menggerutu, mereka tidak menyerang Allah Ta'ala, menyatakan Allah Ta'ala tidak sayang, macam-macam ucapan sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang non-muslim ketika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena mereka beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala sejak zaman azali, belum diciptakan segala sesuatu apapun, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, baik dan buruknya, sehat dan sakitnya, panjang dan pendek umurnya, kaya dan miskinnya, jodohnya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tunggu waktunya kapan, barulah qadanya itu terjadi pada alam nyata. Jadi kalau seandainya disebut, mana beda antara qada dan qadar? Kalau qada, ketetapan Allah Ta'ala sejak zaman azali. Qadar, ketetapan Allah Ta'ala ketika sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala sejak zaman azali itu wujud terjadi di dalam alam nyata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambung bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah terjadi segala sesuatu yang dulu dan yang akan datang belum terjadi, semuanya tidaklah lepas daripada kehendak dan kuasanya Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa tidak disebut Bismillah? Kenapa tidak disebut Bismil Malik dengan nama Al-Malik? Karena Allah Ta'ala juga punya Asma'ul Husna. 99 asma, nama yang agung bagi Allah Ta'ala. Tapi kenapa disebut Allah? Bismillah, tidak disebut Bismil Malik. Tidak disebut Bismil. Misalkan, apa lagi? Bismillah, Bismil Malik. Bismil Kudus, Bismil Hayy, Bismil Qayyum, Bismil Jabbar, Bismil Qahar. Kenapa tidak disebut nama yang lain? Tapi yang diambil adalah lafaz Allah. Karena lafaz Allah adalah Ismul Jalalah, adalah nama yang paling agung di antara semua nama-nama Allah. Ketika seseorang mengatakan Bismillah, berarti semua sifat yang mulia yang ada pada Asma'ul Husna masuk di dalam sebutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa disebut kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim? Kenapa tidak disebut Al-Malik, baru Al-Quddus? Kenapa yang diambil Ar-Rahman, Ar-Rahim? Allah Ta'ala ingin mengingatkan kita manusia bahwa rahmatnya Allah Ta'ala mengalahkan amarahnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kalau melihat kita sebenarnya marah sekali Allah Ta'ala karena banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, bahkan kafir kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala meskipun marahnya ada pada zat Allah Ta'ala, sifat marahnya ada pada Allah Ta'ala, tetapi kasih sayangnya melebihi daripada yaitu amarahnya Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan di alam ini yaitu 100 rahmatnya. 99 nanti dikasih ketika kita masuk di dalam surga, berarti sisanya cuma 1. Rahmat itulah kemudian diletakkan di bumi dan dibagi kepada seluruh makhluknya yang ada di atas alam ini. Dengan rahmat yang 1 tersebut, maka berkasih sayanglah hewan-hewan, binatang-binatang buas, sehingga singa tidak akan memakan anak singa, buaya tidak akan memakan anak buaya, serigala tidak akan memakan anak serigala, bahkan mereka akan mencari hewan lain untuk diberikan kepada anak mereka meskipun mereka dalam keadaan lapar, dengan berkah rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kepada anaknya. Dengannya juga seorang ibu sayang kepada bayinya. Dengannya juga seorang kakek sayang kepada cucunya. Dengannya juga seorang sahabat menyayangi sahabatnya. Demikian juga seorang istri mencintai suaminya. Semua hanya dengan keberkahan 1 rahmatnya Allah Subhanahu ini memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang dicintainya, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, atau makhluk yang ada di sekelilingnya. Bayangkan hanya dengan 1 rahmat
Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat sayang kepada sesama. Bagaimana kalau seandainya kemudian kita masuk di dalam surga, Allah Ta'ala berikan 99 yang lebihnya itu bagi kita ahli surga. Sungguh kenikmatan yang tidak terkira bagi mereka yang berhasil lolos dari ujian fitnah hidup di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya ketika seseorang hidup di dunia sebenarnya tujuannya untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada aku. Ibadah adalah tujuan utama hidup di dunia. Tapi ibadah tanpa ada ilmu, maka ibadahnya itu bisa sesat. Maka orang yang ingin beribadah butuh kepada ilmu. Sama seperti seorang dokter ketika ingin mengobati pasien yang sakit. Tidak mungkin dokter itu mengobati sembarangan begitu saja. Tapi dia harus memiliki ilmu kedokteran. Jangan orang sakit perut dikasih obat sakit gigi. Jangan orang sakit jantung dikasih obat yaitu sakit kepala. Bukan sembuh, yang justru orang tersebut akan bertambah sakit. Demikian juga dalam beribadah. Dalam beribadah demikian juga. Jangan doa makan dipakai doa untuk usir setan. Jumpa dengan setan di tengah jalan, yang dibaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata setan, setan kebetulan dia pintar bahasa Arab. Wah, ini orang luar biasa, mau dia makan saya ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan dipakai untuk usir setan. Jadi kebetulan saja setannya ini mengerti, akhirnya dia lari. Tapi sebenarnya doa tersebut diletakkan ketika seseorang hendak minum, hendak makan. Yang jangan isap rokok, baca Allahumma barik lana. Orang isap ganja, bacanya Allahumma barik lana. Orang isap sabu-sabu, bacanya Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim, isap sabu-sabu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Haram hukumnya. Karena menyebut nama Allah dalam menggunakan sesuatu yang haram. Haram hukumnya menggunakan nama Allah Ta'ala ketika isap ganja, ketika isap sabu-sabu, ketika makan babi, ketika makan anjing, atau makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kalau isap rokok baca bismillah bagaimana? Isap rokok baca bismillah hukumnya makruh, dibenci Allah. Lebih bagus jangan baca bismillah. Karena apa? Karena merokok di situ makruh hukumnya dalam fikih. Orang yang meninggalkan tidak merokok, maka orang tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala. Meskipun demikian, kalau dia tidak merokok, itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau dia merokok, dibenci tapi tidak diberikan hukuman. Artinya, kalau orang berpikir dengan akal sehatnya, rokok lebih banyak mudarat daripada manfaat. Nah, cuma bahasanya, kalau ada orang sakit karena dari sejak SD sampai tamat kuliah sampai hampir meninggal dunia, ketika dibawa ke ruang ICU ditanya oleh dokter. Ditanya dokter, Bapak seharusnya sekarang ini berhenti merokok. Katanya lebih bagus saya meninggal daripada berhenti merokok. Nah, ada orang yang seperti ini, berarti ini sudah hidup dengan rokok, berarti ini yang susah untuk dicegah. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut nama Allah ketika melakukan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Menyebut nama Allah Ta'ala ketika melakukan sesuatu yang makruh, maka hukumnya makruh. Menyebut nama Allah Ta'ala ketika melakukan sesuatu yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Dan melakukan sesuatu yang wajib dimulai dengan nama Allah tetap berpahala sunnah. Ya, bagaimana hubungan ketika seseorang berhubungan suami istri, berhubungan suami istri, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya berpahala sunnah. Bagaimana kalau berzina, memulai dengan mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim, berzina dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dengan sifatnya yang sangat agung tersebut, ketika seseorang menyebut Bismillah, maka masuk semua nama-nama yang agung yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketika kita menyadari kita ini memiliki hajat dan kita memiliki masalah hidup di dunia ini, ingat, ujian tidak akan pernah jauh dari kita. Ujian kita di hidup di dunia selaku hamba akan selalu mendatangi kita, menghampiri kita.
Jadi kita minta dan mohon kepada Allah agar diberikan taufik dan hidayah, yaitu petunjuk dan kekuatan untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana cara seorang mukmin berhadapan dengan masalah? Hadapi masalah tersebut, minta jalan keluar. Pertama, mohonlah jalan keluar tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lari kepada dukun. Jangan pernah lari kepada narkoba. Jangan pernah lari kepada maksiat. Karena sesuatu selain daripada Allah Ta'ala bukan solusi, bahkan menjadi beban yang menambah beban masalah hidup kita ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang memiliki masalah dalam kehidupan di dunia ini. Maka kita ketika minta solusi, mintalah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan masalah apa yang kita alami. Misalkan kita sedang dihimpit kredit, misalkan Honda kredit, mobil kredit, rumah kredit, HP kredit, mas kawin pun kredit. Maka datang tagihan 1 bulan itu 5 orang. Adira datang, FIF datang, Mandala datang, Pegadaian datang, Bank BRI juga datang. Nagihnya di depan rumah. Pusing tidak kepada kita? Pusing kalau tidak ada uang. Kalau ada uang nggak pusing. Masalahnya tidak ada uang. Dan sudah ditagih, orangnya udah di depan rumah, pintu belakang nggak ada, jalan keluar, mau lari kemana? Bahkan jalan keluarnya adalah minta petunjuk kepada Allah Ta'ala. Maka hadapilah dengan menyebut nama Allah Ta'ala, dengan memohon kepada Allah Ta'ala melalui perantaraan namanya yang agung, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki, wahai yang maha memberikan rezeki, wahai yang maha memberikan rezeki, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, wahai yang membuka segala pintu yang tertutup. Pintu rezeki kalau kita niatkan itu rezeki. Pintu ilmu kalau ilmu yang tertutup, maka bukalah pintu ilmu tersebut. Maka yang kita minta kepada Allah sesuaikan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Mau tahu kuncinya supaya itu tukang kredit tidak mendesak kita? Ada doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doanya Rasulullah mengatakan, yaitu orang yang ingin berlindung daripada tukang kredit, doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid daini, daripada dipaksa oleh kreditor. Nah, dipaksa oleh kreditor. Wa qahrir rijal, dan diancam oleh orang yang memberikan piutang kepada kita. Doa ini kalau kita baca, tukang kredit yang datang akan lemah lembut bicara dengan kita. Yang tadinya dia sudah siap dengan pakaian, dengan bodyguard segala macam, ketika dia datang sampai kita, akhirnya dia akan tertunduk di hadapan kita. Tapi ini bila niat kita ada niat untuk membayar dan melunasi hutang. Karena kata Rasulullah, orang yang berhutang tapi berniat dalam hatinya tidak akan melunaskan hutang, orang tersebut sama dengan asarik. Dia juga adalah disebut dengan pencuri. Nah, jadi pencuri tapi bahasanya adalah pinjam. Jadi kata Imam Malik, kalau kalian pernah memberikan pinjaman kepada seseorang yang berhutang, dan kalian tahu susah sekali ketika kita minta dia untuk melunaskan hutang, jangan berikan pinjaman kepada orang tersebut. Haram hukumnya memberikan pinjaman kepada orang yang sudah pernah ketika dia minjam kepada kita, tapi ketika kita minta uangnya dikembalikan, susah dan berbelit-belit. Haram hukumnya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dalam pendapat Imam Malik. Jadi, kalau kita mendapatkan masalah dalam kehidupan dunia ini, maka dekatkan diri kita kepada Allah, panggillah Allah Ta'ala. Satu yang berbeda antara kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kalau kita minta kepada ayah kita tiap hari, ayah minta uang, ayah minta uang, ayah minta uang. Misalkan kita kuliah ke Banda Aceh, belum selesai, belum habis 1 bulan, uang udah dikirim 2 juta. Masih tanggal 15, padahal ditransfer tanggal 1. Masih tanggal 15, ayah tolong kirim uang. Kamu ini baru dikirim kemarin udah habis uang. Ayah tolonglah, ayah udah habis uang, ini paket internet mahal sekali. Minta uang. Ayah kita ketika kita meminta-minta, dia akan marah kepada kita kalau di luar kemampuannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kalau tidak diminta. Ini perbedaan kita dengan makhluk dengan Allah Ta'ala.
Kalau orang tua diminta, ketika anak meminta di luar kemampuan orang tua, orang tua tersebut akan marah. Atau orang lain, bukan orang tua. Ketika kita minta-minta kepada mereka, ada sebagian yang marah ketika kita diminta oleh orang lain. Diminta sesuatu oleh orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala justru sebaliknya. Andai kata seorang hamba tidak pernah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Ta'ala yang apa yang menjadi hajat hidupnya, maka sungguh Allah Ta'ala murka kepada hamba tersebut. Artinya Allah Ta'ala sangat suka andai kata kita memohon kepadanya di dalam doa-doa kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya solusi agar kita selesai dalam hidup di dunia ini, selesai dari berbagai masalah hidup di dunia ini, tidak ada jalan dan solusi melainkan caranya satu-satunya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah merasa jauh, maka ketahuilah sungguh itu merupakan tipuan yang menyebabkan kita kemudian merasa malas, bahkan sombong untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup di dunia ini, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang disampaikan Rasulullah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kalian aku jadikan, jin dan manusia kalian aku jadikan tidak ada lain melainkan agar kalian beribadah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ibadah tidak akan sempurna kalau tanpa ada ilmu. Ada sebuah analog, sebuah kisah. Ada seorang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Datang sesosok cahaya berbentuk seorang syekh, berbentuk cahaya, terang, tampan. Kemudian datang menghampiri ahli ibadah tersebut. Dia katakan kepada ahli ibadah tersebut, "Wahai hamba Allah Ta'ala yang soleh, cukuplah engkau beribadah kepadaku saat ini. Karena ibadahmu saat ini luar biasa. Dan aku telah mengampunkan semua dosamu. Dan aku masukkan dalam surgamu." Maka kata ahli ibadah yang tanpa ilmu tersebut, dia mengatakan, "Alhamdulillah, berarti sudah cukup saya beribadah. Terima kasih banyak Tuhan." Maka berhentilah dia ibadah. Hal ini kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang ilmu tauhid, bahwa Allah Ta'ala tidaklah memiliki wujud yang berbentuk. Allah Ta'ala tidak memiliki wujud yang berbentuk. Adanya Allah Ta'ala tidak memiliki bentuk seperti yang datang kepada dirinya. Nah, jadi ketika ada makhluk yang datang kemudian membisikkan atau menampakkan diri di hadapannya, menyuruh dia untuk berhenti beribadah karena alasan dia sudah cukup beribadah, maka itu kalau orang memiliki ilmu tauhid, maka dia akan tahu sesungguhnya itu adalah syaitan yang datang kepada dirinya yang menyerupai orang yang soleh atau mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Ada seorang pemuda bukan ahli ibadah tapi memiliki ilmu. Dia mengerti ilmu tauhid tapi kerjanya minum minuman keras. Maka datanglah sosok iblis tersebut menyerupai sosok orang tua dengan pakaian sorban, dengan wajah yang bercahaya. Datanglah dia kepada sosok pemuda yang alim, mengerti tentang ilmu tauhid tapi malas ibadah. Kemudian orang tua tersebut yang bercahaya tersebut, yang ngaku-ngaku Tuhan padahal iblis, dia dekatin pemuda yang sedang memegang minuman keras sambil minum dalam keadaan setengah sadar, setengah tidak sadar karena mabuk. Kemudian dia katakan, "Wahai anak muda, sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sangat baik dan cukuplah engkau untuk tidak beribadah kepadaku." Maka pemuda yang dalam keadaan setengah sadar dan dalam keadaan mabuk tersebut, dia kemudian mengambil pisaunya dan dia mengancam orang tersebut untuk membunuhnya. "Demi Allah, aku tahu engkau iblis. Karena Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan kami untuk minum minuman keras." Tahu dia. Orang yang punya ilmu tapi malas ibadah lebih ditakuti oleh iblis daripada orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Tapi yang paling utama di antara mereka berdua adalah orang yang telah memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Jamaah hadirin, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya berarti kalau Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan yang lain. Berarti kita harus mengkonsentrasikan kehidupan kita setiap hari, mulai sejak bangun pagi hingga sampai kita tertidur lagi, fokus kita untuk beribadah kepada Allah. Seorang pemimpin yang membangun negerinya untuk memakmurkan rakyatnya, diniatkan untuk memakmurkan, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, maka itu pun bernilai ibadah di sisi Allah.
Seorang nelayan yang dia pergi melaut, dia pulang membawa ikan, kemudian diberikan nafkah kepada anak istrinya. Sisanya yang lebih dia berikan kepada tetangganya yang kelaparan. Maka seorang nelayan yang pergi melaut, menjaring dan mengail ikan di laut, dia sudah melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada ibadah mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah mahdah seperti salat, puasa, zakat, haji, umrah. Ada ghairu mahdah, lahiriahnya perbuatan dunia, hakikatnya karena niatnya baik, hanya mengharapkan ridha Allah, maka dia bernilai yaitu ibadah di sisi Allah Ta'ala. Banyak ahli ibadah tapi nilainya tidak bernilai akhirat. Banyak ahli ibadah tapi nilainya tidak bernilai akhirat. Karena kenapa? Karena rusak amal ibadahnya dikarenakan penyakit-penyakit yang ada di dalam batinnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita sudah tahu dan mengerti bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menyelamatkan ibadah kita di dunia ini agar menjadi amal soleh yang bernilai, yang dicatat sebagai amal ibadah yang sah, yang memenuhi syarat sehingga layak mendapatkan pahala, maka yang paling utama adalah menimba dan ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Kemudian di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala itu kita akan mendapati 4 rintangan. Yang pertama, dunia. Seseorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala akan dihalangi oleh dunianya. Pertama, ketika dia sudah ada keinginan untuk beribadah dekat kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba ada pikiran dalam pikirannya, ini bagaimana mau beribadah ini? Bagaimana mau beribadah sementara rumah tidak ada? Bagaimana mau beribadah sementara pakaian belum ada? Sementara minyak wangi belum bisa beli. Bagaimana mau beribadah sementara sendal belum bagus lagi. Jadi rintangan-rintangan itu membuat dia kemudian menjadi galau, menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Padahal ketika seseorang sudah berniat untuk beribadah, apapun wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala, meskipun kita hanya punya sendal, butut, nggak menjadi perhatian Allah Ta'ala. Tidak mesti menggunakan pakaian sendal kulit. Meskipun kita hanya punya sepeda orang tua kita yang zaman dahulu, tidak menjadi halangan. Harus beli mobil, harus beli Honda untuk bisa sampai ke masjid. Jadi dunia bisa menjadi penghalang bagi kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang sudah punya azam, sudah punya tekad, sudah punya kemauan yang keras untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi dihadapi dengan rintangan-rintangan perkara-perkara masalah dunia, maka ketahuilah dunia itu adalah penghalangnya agar dia dekat kepada Allah. Yang kedua, ketika seseorang sudah yakin ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu tujuan hidupnya hanyalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, rintangan dunia dia sudah lewati. Rintangan yang kedua yang harus dia lewati adalah manusia. Kawannya sendiri, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, tetangganya, kawan bisnisnya. Kadang ketika kita hendak pergi sholat, datang kawan ajak kita main bola. Kadang ketika kita hendak pergi sholat, datang kawan ajak kita mancing. Kadang ketika kita hendak pergi sholat, datang kawan ajak kita keliling-keliling pantai atau duduk-duduk nongkrong-nongkrong di kafe, di warung. Maka ketahuilah manusia-manusia tersebut meskipun zahirnya mereka manusia, sesungguhnya juga kalau kita sudah menjelaskan bahwa saya mau pergi sholat, tapi dia paksa juga kita untuk meninggalkan sholat, itu sebenarnya adalah syaitan berbentuk manusia. Itu yang disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi siapa yang menghembuskan di dalam batin seorang hamba, dalam hati seseorang hamba yang hendak fokus ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga timbul keraguannya dan meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah jin manusia, setan jin, dan setan manusia. Andai kata ini sudah kita mampu hindari, mampu kita lewati rintangan yang kedua, yaitu manusia sebagai musuh yang menghalangi kita dekat kepada Allah Ta'ala, maka rintangan yang ketiga yang harus kita lewati adalah syaitan. Syaitan yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat, tetapi dia bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah kita. Semakin banyak kita memenuhi nafsu yang ada di dalam diri kita, maka semakin kencanglah syaitan bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga seluruh tubuh kita ini akan tergerak untuk melakukan perintah-perintah syaitan daripada perintah-perintah malaikat. Ketahuilah, ala inna fil jasadi mudghah.
bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging tersebut, maka semua daging yang ada di tubuh kita akan jadi baik. Tapi kalau daging yang ada di dalam tubuh tersebut rusak dan hancur, maka ketahuilah karakter tubuh orang tersebut pun akan melakukan kerusakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu kata Rasulullah, segumpal daging itu adalah hati. Dan hati itu tidaklah melainkan di dalamnya akan duduk di dalamnya dua makhluk dan tidak akan pernah mereka bertemu, tidak akan pernah mereka duduk dalam satu hati kita tersebut. Kalau kita mengingat Allah Ta'ala, maka hati itu akan didiami oleh malaikat. Dan malaikat akan membisikkan kepada kita untuk berzikir, mengingat Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika kita lalai melupakan Allah Ta'ala, maka masuklah iblis dan malaikat tidak ingin duduk berduaan dengan iblis di dalam hati kita. Ketika syaitan masuk ke dalam hati kita karena kita melalaikan Allah Ta'ala, melupakan Allah Ta'ala, maka masuklah syaitan, keluarlah malaikat dari dalam hati kita. Sehingga ketika syaitan masuk di dalam hati kita, maka dialah yang mengendalikan mata kita, dialah yang mengendalikan mulut kita, dialah yang mengendalikan tubuh yang ada pada seluruh tubuh kita. Kenapa? Karena hati adalah sultanul jasad. Hati adalah rajanya tubuh kita. Kalau yang mengendalikan hati kita syaitan, maka kita akan berperilaku syaitan. Kalau yang mengendalikan tubuh kita malaikat, maka yang mengendalikan tubuh kita akan berperilaku seperti perilakunya juga malaikat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Ta'ala telah jelas mengatakan dalam Al-Quran, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian. Maka kalau kalian sudah mengerti bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, meskipun tidak terlihat, tapi jelas dia sudah memproklamirkan permusuhan dengan kita dan akan menjerumuskan kita sejak dia diusir dari dalam surga, maka sungguh dia adalah musuh yang nyata. Janganlah tertipu dengan bisikan dan bujuk rayu tipu daya syaitan. Nanti kalau lihat perempuan di depan, perempuan bermake up cantik, berdandan cantik, pakai celana ketat, aduh jangan lihat tuh, syaitan. Kalau kita udah terpesona, kita ikut, itu udah tertipu. Ini pegang HP ini, banyak kali syaitan di HP. Kita mau lihat baca berita, ada yang porno-porno dalam HP. Itu setan, lewatin saja. Baca yang penting saja, baca yang bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, untuk kehidupan di akhirat, baca. Yang tidak bermanfaat di HP, lewatin saja. Itu setan sebenarnya. Karena setan masuk juga dalam HP sekarang. Karena perkara yang paling banyak sekarang manusia pegang sekarang adalah HP, maka banyak juga setan masuk di dalam HP tersebut. Kalau dulu ulama marah-marah televisi. Televisi haram hukumnya karena televisi banyak terbuka aurat. Sekarang televisi kurang laku. Sekarang yang paling laku dipegang orang setiap hari adalah HP. Maka kadang-kadang ibu-ibu nggak lupa masak karena pegang HP. Karena pegang HP. Lupa nyuci seorang ibu karena pegang HP. Sehingga ketika pulang suami dari tempat kerja, makanan tidak ada. Baju belum disetrika, belum dicuci, rumah masih berantakan. Karena kenapa? Banyak setan dalam HP-nya. Jadi setan termasuk musuh yang nyata yang menjauhkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada berita ratusan orang wanita antri di tempat KUA untuk gugat cerai kepada suaminya, ratusan antri. Ya coba bayangkan. Jadi orang dulu kalau mau pergi ke KUA mau cerai itu, ya mungkin cuma 1 orang 1 hari, 2 orang 3 hari. Ini ratusan. Ketika ditanya faktor apa yang menyebabkan ibu menceraikan suami? Faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi? Karena lihat di HP banyak orang pakai lipstiknya 6 juta. Bedaknya untuk cepat glowing itu sampai 3 juta. Suami mana yang sanggup? Kalau seorang istri kemudian mengikuti keinginan ataupun cara-cara artis yang ada yang dia tengok di dalam Facebook tersebut ataupun di YouTube tersebut, maka ini akan membuat hancur rumah tangga. Padahal telah diajarkan dalam Islam, istri yang salehah adalah istri yang tidak menuntut melainkan sesuai dengan kemampuan suami. Kalau suami sanggup beli mobil, nggak apa-apa minta mobil. Ya. Kalau suami sanggup beli Honda, nggak apa-apa minta Honda sama suami.
Kalau suami cuma sanggup beli Honda, jangan minta mobil. Jangan minta mobil. Akhirnya kalau kita sering minta, sementara kita tahu kemampuan hanya sanggup beli Honda, tapi selalu kita panas-panasin suami kita untuk beli mobil, akhirnya nanti suami akan korupsi. Hati-hati Pak Kecil ya. Itu dana miliaran tuh, hati-hati itu. Ataupun para pejabat. Kalau bukan pejabat yang diberikan amanah dan mereka taat kepada Allah, mereka akan goyang karena pengaruh istri. Demikian juga bukan pejabat. Ketika kemampuannya hanya sanggup beli Honda, tapi setiap hari istrinya panas-panasin, bang, tetangga udah beli mobil, masa kita masih Honda, bang? Nah, masa kita masih kereta, bang? Dipanas-panasin. Akhirnya suami nyolong di rumah orang. Akhirnya suami yang baik sering pergi masjid, akhirnya dia mencuri, merampok, dan juga copet. Ujung-ujungnya akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Jadi inilah bahaya bila mana seseorang tertipu dengan yaitu bisikan-bisikan setan. Jadi 3 musuh yang harus kita lalui ini tidak terlalu susah andai kata kita sudah mengetahui ini adalah musuh-musuh kita. Tapi musuh yang paling berat adalah yang terakhir. Kata Rasulullah, yang paling terakhir itu adalah nafsu. Karena nafsu tidak bisa dibunuh. Setan boleh kita bunuh. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak kita bunuh setan? Bunuh. Kalau jumpa setan dibunuh. Yang dibiarin setan itu tertawa. Ya, pernah jumpa dengan setan atau pernah lihat setan? Setan tertawa kita lari. Jangan. Kalau ada Bapak jumpa ada setan tertawa dengan kita, jangan kita biarkan dia tertawa. Karena dalam Islam dianjurkan membunuh setan. Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba-tiba muncul setan yang memang ditugaskan untuk menggoda Rasulullah. Kemudian dicekik oleh Rasulullah, akhirnya dia tobat minta masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Khalid bin Walid demikian juga, ketika berjumpa dengan setan yang ingin menggodanya, dikejar oleh Khalid dengan pedangnya, kemudian ditikam, mati setannya tersebut. Jadi setan dalam Islam sudah banyak prakteknya itu dibunuh, termasuk yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah ketika hari raya Idul Adha, yaitu peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Jadi ketika setan kemudian pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mengambil batu, 7 butir batu dilemparkan kepada setan, kena semuanya hingga setan itu masuk ke dalam tanah dan meninggal dunia. Mati setan tersebut. Jadi setan itu boleh dibunuh dan seharusnya mereka itu mati. Jangan kemudian justru kita yang lari daripada setan. Jadi kalau setan jumpa di tengah jalan, ya jangan takut. Jangan takut dengan setan. Ya, karena setan itu sebenarnya ketika dia menghadap kepada kita, ingin menggoda kita, dia lebih takut kepada kita daripada kita takut kepada mereka. Cuma sosoknya menyeramkan. Yang membuat kita takut karena sosoknya yang menyeramkan. Itulah sebabnya kenapa setan tidak dinampakkan kepada kita. Karena kalau dinampakkan kepada kita, kita nggak berani ambil air wudhu jam 2 malam. Kalau dinampakkan kepada kita, maka kita nggak akan berani ambil air wudhu jam 2 malam. Karena di situ ada setan, di sini ada setan. Setan lebih banyak dari manusia. Jumlah setan lebih banyak dari manusia. Di mana-mana ada setan. Cuma alamnya yang berbeda. Dihijab oleh Allah Ta'ala, mereka berada di alam ghaib, agar manusia yang tidak mampu melihat tidak takut untuk pergi kemana-mana. Tapi mereka yang melihat, maka mereka diberikan kemampuan untuk bisa melawan setan tersebut. Tapi kalau tidak, berarti mereka akan kalah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berjumpa dengan setan, maka hadapilah setan tersebut, bacalah ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka itu terbakar dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini yang ketiga yang bisa menjauhkan kita daripada dekat kepada Allah Taala. Karena setan berupaya agar kita tidak berwudu di waktu tengah malam hendak tahajud. Ketika kita bangun mau sholat subuh, kebetulan sumurnya di belakang sekali, takut kita mau ambil air wudhu, teringat kita dengan setan, takut kita mau pergi sholat akhirnya. Karena untuk sholat harus ambil air wudhu. Atau pergi misalkan ke masjid harus melalui kuburan, akhirnya kita takut pergi ke masjid. Akhirnya masjid tidak makmur. Maka setan ini bisa mencegah kita daripada beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka selaku orang yang beriman, kita harus yaitu memerangi setan tersebut, menjauhkan kita dari dia merintangi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, nafsu.
nafsu yang paling berat. Kenapa nafsu yang paling berat? Karena dia adanya di dalam tubuh kita sendiri dan nafsu itu tidak boleh dibunuh. Ini perbedaannya. Nafsu tidak boleh dibunuh. Karena orang kalau sudah membunuh nafsunya maka tidak akan bisa makan. Kalau dia sudah dibunuh nafsunya tidak akan selera minum kopi. Kalau lihat istri juga tidak berselera akhirnya. Kalau sudah tidak berselera melihat istri akhirnya tidak punya anak, tidak punya keturunan. Akhirnya manusia menjadi hewan langka. Ya, jadi nafsu itu tidak boleh dibunuh. Dalam Islam nafsu itu harus dikendalikan, bukan dibunuh. Nafsu itu harus dikontrol. Karena nafsu senantiasa kalau tidak dikontrol, dia akan mengajak kita untuk durhaka kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena karakternya nafsu itu hanya ingin senang saja, tidak mau susah. Nafsu itu cuma ingin senang saja, tidak mau susah. Coba misalkan, anak-anak yang selama sebelum COVID, sebelum datang virus corona, setiap pagi mereka harus bangun jam 7 pagi, jam setengah 8, mereka harus siap-siap untuk pergi ke sekolah. Giliran sudah datang virus COVID, sekolah diliburkan. Akhirnya apa kerja anak-anak kita? Bangunnya jam 10 pagi. Padahal biasanya sebelum datang COVID, sebelum ada virus corona, jam 7 mereka udah mandi, jam setengah 8 mereka udah sampai ke sekolah. Tapi sekarang ketika datang virus corona, mereka sudah lebih banyak tidur, kemudian bangun jam 10 pagi. Artinya, nafsu tersebut membuat dia nyaman kalau dia nafsu itu menghendaki kita untuk merasa senang saja tanpa harus berusaha dan berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik dan terpuji. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ibadah kepada Allah Taala, ketika seseorang sudah dimanjakan oleh nafsu untuk meninggalkan salat, sudah lebih senang untuk tidur daripada bangun untuk mengambil air wudhu, sudah lebih senang untuk duduk di rumah di warung kopi daripada silaturahmi takziah di tempat duka, maka orang tersebut telah ditundukkan oleh hawa nafsu. Maka perlu bagi kita untuk melawan hawa nafsu. Perlu kita untuk menundukkan nafsu. Maka untuk beribadah dekat kita kepada Allah dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan yaitu perjuangan. Maka kita harus yaitu berupaya keras untuk menundukkan nafsu hewan kita agar kita bisa menjadi hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mampu mengendalikan hawa nafsu agar nafsu ini dituntun untuk tunduk dan patuh kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah taziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sudah berada di rumah duka almarhum Abdurrahman bin Ibrahim, seorang hamba Allah taala yang saleh, betul tidak? Betul. Seorang hamba Allah taala yang taat kepada Allah taala, betul tidak? Betul. Seorang hamba Allah taala yang bergaul dengan baik dengan tetangga dan keluarganya, betul tidak? Betul. InsyaAllah ini menjadi saksi kelak di hari kiamat terhadap almarhum. Semoga dicatat termasuk di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang ahli ibadah, yang soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Karena sesungguhnya setiap ucapan seorang hamba itu bisalah menjadi doa. Maka haram berdosa bagi seseorang ketika dia takziah kepada seseorang hamba, pada sanak famili, karib kerabat. Kemudian yang dia sebutkan di situ adalah aib-aibnya, maka berdosa. Bisa saja ketika ucapannya itu disebutkan justru diaminkan oleh malaikat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui takziah ini adalah merupakan hak setiap orang muslim, maka setiap muslim ketika mendengar ada saudaranya yang meninggal dunia atau sakit, maka ketika ada yang sakit, wajib kita datang untuk mengunjunginya. Ketika ada yang meninggal, wajib kita datang untuk bertakziah, mendoakan almarhum dan menghibur ahli kerabat sanak famili yang sedang dalam keadaan berduka. Demikian juga ketika kita takziah ke rumah sakit, ada sahabat kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, kita jumpai mereka sakit, tiba-tiba dapat SMS, dapat di FB berita, saudara kita sedang masuk di UGD rumah sakit. Ini kalau bukan virus corona ya. Kalau virus corona nggak boleh dekat kan? Dah. Maka kita datang ke sana kemudian kita hibur. Kemudian datang dokter mengatakan, kasih pengumuman, ini nggak lama lagi meninggal. Nah, jangan kita sampaikan kepada orang yang sakit yang hampir meninggal, meskipun dokter sudah mengatakan hampir meninggal, tapi doakan dia, enggak apa-apa, insyaallah kamu baik-baik saja, panjang umur insyaallah, amin ya Rabbal. Nah, jangan tak lama lagi kamu meninggal dunia, baca terus la ilaha illallah banyak-banyak. Nah, jangan. Dalam Islam dianjurkan meskipun orang tersebut telah divonis hampir meninggal dunia, doakan dia panjang umur.
Meskipun secara zahir dokter udah mengatakan nggak lama lagi meninggal. Nah, biasanya dokter tuh kadang-kadang juga salah dia dalam mengucapkan. Meskipun secara ilmu dokter divonis ini nggak lama lagi meninggal, dokter tidak boleh langsung menyampaikan kepada pasien. Sampaikan kepada ahli kerabat. Nah, tidak boleh sampaikan kepada pasien. Ada seorang ibu, dia nggak tahu kalau dia kanker stadium 5. Kanker payudara stadium 5. Hidupnya normal, sehari-hari sehat kayak orang, cuma ya sakit sedikit katanya. Nah, ketika dia datang berkunjung ke rumah sakit, kemudian dicek. Begitu dicek, apa kata dokter? Ibu kena sakit kanker stadium 5. Nggak lama lagi, Bu. Orang tersebut mendapat informasi dari dokter spesialis, langsung dia sudah stadium 5, udah parah, udah susah untuk diobati. Begitu pulang drop. Akhirnya turun. Dia yang sehat badannya dari ukuran jumbo 70 kilo, turun jadi 30 kilo. Akhirnya meninggal dunia karena stres. Jadi seorang dokter ketika dia menyampaikan, memvonis penyakit kepada seorang pasien, jangan langsung kepada pasien, sampaikan kepada ahli kerabat. Nanti ahli kerabat sudah mengerti. Nah, ahli kerabat pun jangan menakut-nakuti. Doakan kepada yang sakit agar dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Mana tahu Allah Ta'ala memberikan dia umur panjang dengan keberkahan doa saudara-saudaranya. Ini kaum muslimin, maka di antara hak kaum muslimin adalah ketika sakit, mereka itu haruslah dikunjungi. Nggak perlu undangan. Kalau orang menikah butuh undangan. Kalau orang sakit nggak butuh undangan. Orang meninggal dunia butuh undangan? Tidak, nggak butuh undangan. Asal sudah nampak kalimat la ilaha illallah, datang saja situ. Tahu kita itu orang mukmin di situ. Oh, saya orang kampung sebelah, nggak kenal dengan dia. Nggak apa-apa, datang saja. Karena kenapa? Hak orang yang meninggal dunia dikunjungi saudaranya yang seiman. Begitu juga orang sakit. Jadi inilah salah satu kemuliaan akhlak yang diajarkan Rasulullah di dalam ajaran agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita doakan almarhum semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Taala, dijauhkan dari mara bahaya di alam barzakh, diberikan cahaya yang menerangi beliau di tempatnya yang saat ini menjadi tempat persinggahan, diampunkan segala dosanya. Kemudian kepada ahli famili serta kerabat, semoga Allah Ta'ala berikan kesabaran, ketabahan, dan menjadi ibrah pelajaran agar semakin dekat dan taat kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Dan kepada ahli kerabat juga, handai tolan serta tetangga yang pada hari ini datang bertakziah, kiranya semoga Allah Ta'ala mencatat ini sebagai amal soleh kita. Amin ya Rabbal. Yang kelak menjadi amal yang memberatkan amal kebaikan kita daripada amal dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal. Kita tutup dengan sama-sama kita membaca doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibikal mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah kami untuk beribadah kepada kami, untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Tolonglah, bantulah kami ya Allah untuk nundukkan hawa nafsu kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya Allah, jangan kau uji kami ya Allah dengan ujian yang di luar batas kemampuan kami ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin.
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبره ونور قبره وزد رحمتك على برزخه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Jadikanlah setiap hidup kami ya Allah bertujuan untuk dekat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami selaku hamba-hamba yang masih hidup di dunia, yang masih menikmati nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah, agar senantiasa menggunakan nikmat ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa membentangkan sajadah dengan air wudu untuk sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan dan kekuatan agar tunduk dan ibadah mengerjakan kewajiban kami selaku hamba kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selaku hamba yang senantiasa siap dalam ibadah untuk menanti kematian kami andai kata kematian itu datang kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kenikmatan surga kepada hambamu yang soleh yang meninggal dunia, almarhum saudara kami ya Allah. Berikanlah kenikmatan beliau sebagaimana nikmat yang engkau janjikan di dalam surgamu, bagaimana engkau janjikan alam barzakhnya kalau engkau jadikan sebagai taman di antara taman-taman surgamu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya Hannan. Amin ya Mannan. Amin ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana taqabbal minna du'ana وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا ya Allah. Sempurnakanlah kekurangan kami dalam bersyukur kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah penutupan akhir mulut kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.